Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dengan NIM 231101040029. Prodi PGMI kelas D1. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 13. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang perencanaan dan pengembangan instrumen asesmen di SD atau MI. Pengertian instrumen asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai siswa yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran, serta untuk memantau perkembangan atau kemajuan belajar siswa tersebut. Hal ini menentukan bahwa asesmen formatif tidak hanya tentang memberikan peringkat atau nilai akhir, tetapi lebih kepada memberikan umpan balik yang berguna untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan prestasi mereka. Sedangkan asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan, sehingga asesmen ini sering dilakukan di akhir proses pembelajaran, akhir tahun ajaran, atau jenjang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan dan pengembangan instrumen asesmen awal di MI atau SD. Adapun tahap dalam perencanaan asesmen di awal MI atau SD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi keseluruhan siswa. Identifikasi ini dilakukan melalui kompetensi atau JP dan menggali karakteristik murid. Hal ini dilakukan secara terus-menerus dan berkala selama proses pembelajaran, berfokus pada kemajuan dan perkembangan siswa. Dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian, memberikan umpan balik yang segera dan relevan kepada siswa dan guru, dan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan perbaikan mengajar guru. Yang selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah memahami CP, kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran, sehingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP. Oleh karena itu, untuk CP dalam satu fase pendidikan perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, tahap berikutnya dalam merencanakan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk merencanakan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Yang keempat yaitu merencanakan pembelajaran dan asesmen. Rencana pembelajaran disusun untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari guna mencapai tujuan tertentu. Nah, rencana ini lebih rinci dibandingkan dengan alur tujuan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Penting untuk diingat bahwa alur tujuan pembelajaran tidak ditentukan oleh pemerintah, sehingga pendidik dapat memilih alur yang berbeda meskipun mereka mengajar peserta didik dalam fase yang sama. Oleh karena itu, setiap pendidik dapat memiliki rencana pembelajaran yang bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk karakteristik peserta didik, lingkungan sekolah, dan ketersediaan sarana serta prasarana pembelajaran. Adapun pengembangan instrumen asesmen awal di MI atau SD, di antaranya yaitu tahap define. Tahap ini merupakan tahap tentang analisis kebutuhan terhadap instrumen asesmen keterampilan belajar dan berinovasi. Yang kedua yaitu tahap desain, merupakan tahap kegiatan perencanaan instrumen asesmen berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di tahap sebelumnya. Dan tahap ketiga yaitu tahap development. Nah, ini melibatkan validasi prototipe awal yang telah dirancang sebelumnya oleh validator.
Nah, yang keempat yaitu tahap implementasi. Tahap ini dilakukan selama 1 semester untuk menilai kepraktisan dan keefektifan instrumen asesmen yang telah divalidasi. Yang selanjutnya yaitu penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Nah, dalam menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP terdapat langkah-langkah penyusunan. Di antaranya yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. TP disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan indikator asesmen. Dari TP, guru dapat menurunkan indikator asesmen yang lebih rinci. Contohnya, indikator asesmen dapat berupa deskripsi konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu menggunakan indikator asesmen. Nah, guru memiliki beberapa pilihan dalam menyusun KKTP, seperti pendekatan deskripsi kriteria, pendekatan rubrik, dan pendekatan skala atau interval nilai. Nah, yang keempat yaitu membuat deskripsi ketercapaian. Indikator pencapaian pembelajaran harus berbentuk deskripsi konkret tentang keterampilan dan kompetensi yang dikuasai siswa. Guru tidak disarankan menggunakan angka mutlak, melainkan menggunakan rentan atau interval nilai dengan deskripsi yang jelas. Yang kelima yaitu refleksi dan evaluasi. Jika peserta didik tidak mencapai indikator ketercapaian, guru perlu melakukan refleksi dan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penyusunan instrumen asesmen formatif dan sumatif berdasarkan KKTP dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, peran yang sangat penting dalam memantau perkembangan belajar siswa. Keduanya dirancang untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan, baik kepada guru maupun siswa, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Penyusunan instrumen asesmen. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.